sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sempat anggap remeh dan numpang, lewat aja. Mengira akan lawan Australia atau Yordania, pelatih Korea Selatan kaget timnya bakal hadapi timnas Indonesia U23 di perempat final. Brengsek media Nguyen. Kejamnya media Vietnam prediksi kiprah timnas Indonesia di Piala Asia U23. Sebut tak akan lolos dari perempat final karena kebetulan saja, dan tak akan mampu menyamai Vietnam yang pernah lolos. Alhamdulillah, fix berita bahagia untuk bangsa Indonesia. Erick Thohir resmi perpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 2027. Prediksi timnas U23 Indonesia versus Korea Selatan, jangan ragukan lagi komitmen Shin Tae-yong pulangkan negara sendiri. Laga belum dimulai, fans Korea Selatan sudah banyak bicara di media sosial. Berani bicara begini tentang timnas Indonesia U23, seperti ini ocehannya. Dua kontroversi Shawn Evans wasit timnas Indonesia U23 versus Korsel, Luis Milla Persib jadi korbannya. Sungguh bapak sepak bola Indonesia, harapan Erick Thohir usai Nathan Chu Aon kembali gabung ke timnas U23 Indonesia. Sempat anggap remeh dan numpang, lewat aja. Mengira akan lawan Australia atau Yordania, pelatih Korea Selatan kaget timnya bakal hadapi timnas Indonesia U23 di perempat final. Pelatih Korea Selatan Hwang San-hong mengaku terkejut karena tim yang akan mereka hadapi di perempat final Piala Asia U23 ialah timnas Indonesia. Padahal Hwang San-hong sebelumnya telah memprediksi jika lawan Korea Selatan di perempat final ialah Australia atau Yordania, bukan timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia di luar dugaan berhasil lolos dari babak penyisihan grup Piala Asia U23 meskipun tergabung bersama tim unggulan. Di antaranya ialah Qatar sebagai tuan rumah, Australia, dan Yordania. Melihat performa menakjubkan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia di Piala Asia U23 menuai sorotan dari pelatih Korea Selatan Hwang San-hong. Pelatih Hwang San-hong tak menyangka jika lawan Korea Selatan di perempat final ialah timnas Indonesia, bukan Australia atau Yordania yang sebelumnya lebih diunggulkan. Padahal Australia datang dengan pengalaman juara Piala Asia Senior 2015, sedangkan Yordania merupakan runner-up Piala Asia Senior 2023 lalu. Saya sangat terkejut saat menyaksikan pertandingan Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong menciptakan kualitas tim yang sangat bagus, kata Hwang. Hwang San-hong menambahkan jika timnas Indonesia U23 saat ini menjelma jadi lawan yang tangguh di Asia dan bukan tidak mungkin bisa menang dari Korea Selatan. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown.
They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my Brengsek media Nguyen. Kejamnya media Vietnam prediksi kiprah timnas Indonesia di Piala Asia U23. Sebut tak akan lolos dari perempat final karena kebetulan saja, dan tak akan mampu menyamai Vietnam yang pernah lolos. Media kenamaan Vietnam berpendapat jika timnas Indonesia tak akan mampu ulangi pencapaian negaranya yang pernah lolos ke semifinal Piala Asia U23. Hal itu mereka sampaikan setelah timnas Indonesia U23 berhasil menyegel satu tempat di perempat final sebagai runner-up di bawah Qatar. Seperti diketahui, timnas Indonesia langsung mencuri perhatian di keikutsertaan pertama mereka dalam kejuaraan Piala Asia U23. Secara mengejutkan, pasukan Shin Tae-yong mampu lolos ke perempat final meskipun berada di grup yang sama dengan tim-tim kuat seperti Qatar, Australia, dan Yordania. Hal itulah yang membuat timnas Indonesia U23 banjir pujian dari banyak pihak baik di dalam maupun luar negeri usai menjinakkan lawan-lawan yang kuat. Tidak hanya itu, timnas Indonesia juga menjadi tim Asia Tenggara kedua yang memastikan tampil di perempat final setelah Vietnam. Meski sama-sama lolos dengan negaranya, tapi media Vietnam ini justru meremehkan kiprah timnas Indonesia di perempat final Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 memang akan kembali menghadapi lawan kuat yakni Korea Selatan di perempat final yang notabene menjadi favorit juara Piala Asia. Hal itulah yang membuat media Vietnam yakni Soha khawatir timnas Indonesia U23 tak bisa berbuat banyak saat berhadapan dengan Korea Selatan di perempat final. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Alhamdulillah, fix berita bahagia untuk bangsa Indonesia. Erick Thohir resmi perpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 2027. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan telah sepakat dengan Shin Tae-yong untuk memperpanjang kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 2027. Kabar baik perpanjangan kontrak Shin Tae-yong ini disampaikan Erick Thohir melalui unggahan Instagram pribadinya. Seperti diketahui, kontrak Shin Tae-yong sebelumnya hanya diperpanjang PSSI hingga Juni 2024 mendatang. Perpanjangan kontrak 6 bulan itu dilakukan karena Piala Asia 2023 diundur dan baru bergulir pada awal tahun 2024. Target yang dibebankan kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut terpenuhi semua. Untuk membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar dan melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Untuk itu, Erick Thohir tak menunggu waktu lama dan langsung merealisasikannya. Ia langsung berbicara dengan Shin Tae-yong terkait perpanjangan kontrak. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa ia berdiskusi dengan Shin Tae-yong soal perpanjangan kontrak. Erick bahkan telah berbicara soal program timnas Indonesia ke depannya bersama Shin Tae-yong. Setelah berdiskusi soal program hingga 2027 mendatang, PSSI pun sepakat melanjutkan kerjasama bersama. Saya dan Coach Shin Tae-yong sepakat untuk melanjutkan kerjasama, ucapnya. Dengan begitu, Shin Tae-yong masih akan menukangi timnas Indonesia hingga 2027.
is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Prediksi Timnas U23 Indonesia versus Korea Selatan, jangan ragukan lagi komitmen Shin Tae-yong pulangkan negara sendiri. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Korea Selatan dalam laga perempat final Piala Asia U23 2024 Kamis malam atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Semua mata tertuju kepada Shin Tae-yong yang akan melawan kampung halamannya sendiri. Ada perasaan emosional bahwa ia akan melawan negaranya sendiri, namun pelatih 53 tahun itu menyatakan akan berkomitmen untuk Indonesia. Memang posisi saya sekarang apa? Maksudnya pelatih negara mana? Dalam kurung, jadi tidak perlu ditanyakan pertanyaan seperti itu, kata Shin Tae-yong saat ditanya wartawan apakah lebih senang mengantarkan Indonesia lolos Olimpiade atau melihat Korsel ke Olimpiade. Dalam konferensi pers, pertanyaan serupa juga muncul dan berulang kali pula jawaban Shin Tae-yong selalu tetap memegang teguh profesionalisme sebagai pelatih Indonesia. Sekali lagi, pelatih Hwang San-hong itu satu negara sama saya akan melawan negara saya dan saya sebenarnya berpikir ingin lawan Korea di final, kata Shin Tae-yong. Tapi kenyataannya seperti ini, saya tidak senang. Ini pengalaman pertama saya lawan Korea dan sulit memang ya buat saya. Apalagi saya melatih Korsel mulai dari U20, U23, dan senior. Saya juga pernah berjuang bersama para pemain Korsel, jadi memang sulit bagi saya, tambahnya. Chance to be ruthless. Laga belum dimulai, fans Korea Selatan sudah banyak bicara di media sosial. Berani bicara begini tentang Timnas Indonesia U23. Seperti ini ocehannya. Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi Timnas Korea Selatan U23 di laga perempat final Piala Asia U23 2024 pada Jumat malam pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Laga krusial Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong versus Korea Selatan ini memperebutkan tiket ke semifinal Piala Asia U23 2024. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk Shin Tae-yong laga hidup dan mati menghadapi negaranya sendiri, yakni Korea Selatan. Terlebih lagi Timnas Korea Selatan U23 memiliki statistik gila di ajang Piala Asia U23 ini, mereka tak terkalahkan dan tanpa kebobolan gol. Berbagai komentar fans Korea Selatan jelang laga penting Timnas Indonesia versus Korea Selatan. Jika menang, Shin Tae-yong kembali berhasil menorehkan sejarah untuk sepak bola Indonesia. Korea jelas merupakan yang terbaik di Asia, tutur orang Korea. Jika kalah dari Indonesia, kirim semua pemainnya ke K2 League, Liga 2 Korea Selatan, tuturnya. Bagaimanapun, finalnya adalah Qatar versus Korea, ungkap orang Korea. Saya merasa kasihan pada Hwang San-hong dan Shin Tae-yong, tapi jelas menunjukkan kesenjangan keterampilan di sepak bola Asia Tenggara, tutup komentar fans.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push Dua kontroversi Shawn Evans wasit Timnas Indonesia U23 versus Korsel, Luis Milla Persib jadi korbannya. Pertandingan melawan Korea Selatan berpotensi menjadi laga yang cukup sulit bagi Timnas Indonesia U23. Pasalnya pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dengan Korea Selatan akan dipimpin oleh wasit yang cukup kontroversial dan terkenal, yakni Shawn Evans. Melirik dari Transfermarkt, Shawn Evans adalah sosok wasit asal Australia berusia 36 tahun yang sempat memiliki beberapa kontroversi dalam kepemimpinannya. Kontroversi pertama dari Shawn Evans ialah ketika sosoknya memimpin pertandingan 16 besar Asian Games antara Timnas Indonesia U23 dengan Uni Emirat Arab pada medio 2018 lalu. Pada laga tersebut, Shawn Evans sempat memberi 2 penalti kontroversial kepada Uni Emirat Arab yang membuat Timnas Indonesia U23 besutan Luis Milla saat itu harus menyudahi laga dengan skor 2-2. Dilanjut dengan babak penalti, Timnas Indonesia U23 harus tersingkir dari Asian Games karena kalah dengan skor 3-4 dari Uni Emirat Arab. Kontroversi kedua dari Shawn Evans ialah ketika menjadi pengadil dalam laga antara Persib Bandung dengan Persija Jakarta di Liga 1 2017 lalu. Pada pertandingan pekan ke-33 Liga 1 2017 lalu, Shawn Evans sempat membatalkan gol dari Ezekiel Ndowasel ke gawang Persija Jakarta di menit ke-27. Tak hanya membatalkan gol dari Persib Bandung, Shawn Evans juga sempat memberhentikan laga di menit ke-83. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Sungguh Bapak sepak bola Indonesia, harapan Erick Thohir usai Nathan Chu Aon kembali gabung ke Timnas U23 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki harapan seusai Nathan Chu Aon diizinkan klubnya SC Heerenveen untuk kembali bergabung dengan Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Erick Thohir pun mengungkapkan bahwa lobi yang dilakukan PSSI itu berhasil dan berbuah manis. Pasalnya, SC Heerenveen mengizinkan Nathan untuk kembali ke Qatar membela skuad Garuda Muda. Nathan kembali untuk Indonesia, ujar Erick Thohir. Kami berusaha keras meminta kepada SC Heerenveen agar mau melepas Nathan kembali memperkuat timnas pada lanjutan Piala Asia U23, ucapnya. Hal ini karena PSSI pun ingin tim merah putih bisa memberikan hasil terbaik nantinya di babak 8 besar. Oleh karena itu PSSI sangat berterima kasih kepada semua pihak, khususnya klub yang mengizinkan Nathan untuk kembali. Alhamdulillah, SC Heerenveen mendukung Nathan kembali memperkuat timnas U23 dan akan tiba hari ini di Qatar, jelas Erick. Ia berharap tim merah putih nantinya bisa memberikan yang lebih baik lagi. Semoga usaha ini bisa membuat timnas U23 Indonesia memberikan penampilan terbaik di Piala Asia U23, tuturnya.